teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam. Assalamualaikum, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini, bagaimana kabarnya? Sehat, kaya raya, bahagia. Selalu mindsetkan dan ucapkan karena al-kalamu nisfu doa, kata-kata separohnya doa. Jadi kalau kita selalu memindsetkan kata-kata positif, pasti itu terjadi. Itulah bentuk dari sabda dadi, gitu lah, bahwa kata-kata adalah luar biasa sekali. Oke teman-teman, saya akan meneruskan ya tentang hormon. Kalau kemarin saya bilang bahwa hormon itu kortisol ya, hormon kesetresan. Hari ini saya akan membahas tentang hormon kebahagiaan. Jadi ada gitu loh, hormon kebahagiaan. Karena ketika kita sudah bahagia, pasti kita sukses. Nggak ada ceritanya orang sukses dulu baru bahagia, nggak ada ceritanya. Tetapi adanya adalah sukses dulu baru bahagia. Tetapi bagaimana caranya untuk menuju ke sukses? Caranya adalah kita harus di dalam hidup lebih dominan atau memproduksi hormon-hormon kebahagiaan. Hormon-hormon kebahagiaan itu ada apa saja? Hormon kebahagiaan ada hormon dopamin, ya kan, melatonin, serotonin, oksitosin, neo-DMT, 5-DMT, dan banyak sekali. Ini tolong dipahami teman-teman. Tetapi kenyataannya, faktanya teman-teman, dalam keseharian, katakanlah 24 jam ya, coba diperiksa dalam 24 jam teman-teman itu banyak memproduksi mana? Produksi ke hormon kebahagiaannya atau kesetresannya. Tetapi nyatanya riset saya, penglihatan saya, sampai saya mencetuskan atau memberikan ilmu RK secara publik, ini adalah apa? Yang terjadi itu adalah manusia sering memproduksi hormon kesetresan. Padahal yang harus dilaksanakan itu adalah memproduksi hormon kebahagiaan. Nah, bagaimana cara memproduksi hormon kebahagiaan? Salah satunya kita bisa menjalankan laku seperti apa? Meditasi, samedi, gitu kan? Ya, kalau belum ada gurunya ya setidaknya harus ada gurunya ya. Terus pernafasan, datang ke pantai, ke gunung, gitu kan? Dan kita refreshing. Intinya supaya apa? Supaya terproduksi hormon kebahagiaan. Oke, terutama adalah ketika setiap hari kita tidur, itu kita wajib tidur kita itu harus benar-benar berkualitas. Tidur kita harus benar-benar itu nyenyak dan kita tidak mimpi apapun. Nah, ketika tidur tidak mimpi apapun, disitulah tidur yang berkualitas. Nah, berarti di sini dibutuhkan memproduksi hormon melatonin dan serotonin, yaitu hormon kebahagiaan. Nah, salah satunya hormon kebahagiaan ini untuk yang melatonin dan serotonin ini penting sekali diproduksi. Ya, penting sekali. Kenapa? Karena fungsi hormon melatonin dan serotonin ini adalah untuk memperbaiki sistem saraf, gitu loh. Sistem saraf dalam otak kita, baik otak sadar maupun alam bawah sadar. Ini penting sekali. Nah, hormon-hormon ini hanya bisa terproduksi ketika kita fokus. Ya, fokus kemana? Fokus kepada keheningan, fokus pada kalau di dalam ilmu cakra kita fokus pada mata ketiga atau cakra ajna. Ketika kita semedi, ketika kita hening, kita fokus pada cakra ajna, kita fokus pada cakra mahkota. Di situ akan muncul, terproduksi hormon melatonin dan serotonin. Nah, hormon melatonin dan serotonin ini dia akan bekerja ketika teman-teman tidur. Bekerjanya apa mereka? Hormon ini akan bekerja menggantikan hormon kortisol, hormon kesetresan yang ada di dalam otak, gitu loh. Makanya penting sekali diproduksi. Nah, makanya teman-teman di pelatihan RK, teman-teman saya ajari bagaimana setiap hari
kita juga memproduksi hormon kortisol, memproduksi hormon melatonin dan serotonin. Makanya teman-teman yang coba nanti komentar di bawah ya, yang sudah mengikuti RK pasti akan merasa ngantuan banget. Bahkan tidurnya itu tidurnya berkualitas. Tidak bermimpi dikejar-kejar anjing gitu kan, tidak bermimpi dikejar-kejar hantu, pocong dan lain-lain. Nah, padahal siklus hidup manusia itu benar-benar harus dalam keadaan ketika siang itu adalah kita aktif, ketika malam kita istirahat tidur gitu loh. Tapi karena banyaknya hormon kortisol yang terjadi malam tidak bisa tidur. Ya, dan tidur itu diatur oleh hormon melatonin dan serotonin gitu loh. Nah, dan tidurnya pun harus berkualitas, tidak bermimpi. Tapi kenyataannya, faktanya teman-teman ketika istirahat tidur raganya saja, tetapi otaknya itu bermimpi kemana-mana gitu kan, melancong kemana-mana, bahkan mimpi dikejar-kejar anjing, ketika bangun capek-capek. Itu karena apa? Karena fenomena di mana hormon dalam keadaan banyak kesetresannya. Makanya penting sekali teman-teman, mulai sekarang mulailah terapkan sikap sifat baik atau sikap sifatnya tanah. Apa sikap sifatnya tanah? Sabar, ikhlas, damai, ya kan itu. Makanya kemarin saya bilang bahwa ada ayat bilang seperti ini, innallaha ma'as shabirin, sesungguhnya Allah itu bersama-sama orang yang sabar. Ketika teman-teman menerapkan sikap sifat tanah, benar-benar sabar, ikhlas ketika dibenci orang, ketika bully orang, ketika dalam keadaan apapun bisa bersabar, tawakal gitu kan. Tawakal, yang terjadi apa yang terjadi? Ya Allah bersama diri kita. Kalau Allah bersama diri kita, jelas hidup kita pasti terjamin. Kemakmuran finansial pasti datang karena Tuhan sudah berada di dalam diri kita. Makanya innallaha ma'as-shabirin, terapkan teman-teman, hindari sikap sifat yang merugikan, memproduksi hormon kesetresan, hormon kortisol tadi. Makanya mulai sekarang teman-teman, yuk mulai kita jangan hanya mengikuti pengajian, ceramah-ceramah, tapi hanya montak-mantuk ketika dijelaskan. Tetapi praktekkan. Nah, kalau teman-teman sulit praktek di sini, silahkan teman-teman ikuti pelatihan RK. Karena pelatihan RK, saya juga akan mengajarkan bagaimana dalam sehari itu memproduksi hormon melatonin dan serotonin supaya sistem hormonal di dalam tubuh itu balance. Ketika balance, disitulah kita kembali menjadi manusia. Manusianya manusia yang bisa manunggal ing Gusti. Jadi cair gitu loh, takdir Tuhan. Lewat apa? Lewat ketika kita santai dan damai. Makanya penting sekali teman-teman mempraktekkan atau memproduksi hormon kebahagiaan. Ada banyak sekali. Ada hormon dopamin tadi yang saya jelaskan. Yuk mulailah, tinggalkan sikap sifat seperti itu. Karena apa? Yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri. Ya kan? Yang rugi diri sendiri. Apalagi kalau teman-teman ada masalah gitu kan, marah-marah gitu kan, akhirnya di kantor, di tempat kerjanya, akhirnya yang jadi pelampiasan kadang-kadang anak nggak ngapa-ngapain, dimarah-marahin, akhirnya apa yang terjadi? Udah, akhirnya merembet kemana-mana. Makanya perlu sekali teman-teman mempunyai sikap sifat tanah. Untuk apa? Untuk selalu sehari-hari terproduksinya hormon kebahagiaan, yaitu hormon hormon melatonin, serotonin, dopamin, oksitosin dan lain-lain. Banyak sekali teman-teman. Oke, ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Yuk kita mulai menerapkan bahwa urip itu harus ngerti uripe. Jadi orang hidup harus mengerti hidupnya. Karena ketika orang hidup mengerti hidupnya, pasti akan mengerti Sang Maha Hidup. Karena segala sesuatu kita menyandarkan diri kita kepada Sang Maha Hidup. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah tolong dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om salam. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya.